Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angelia Krisayani, mahasiswa Teknik Biomedis angkatan 2022 dengan NIM 22493 PK54128. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil jurnal review yang berjudul Telerehabilitation Following Stroke, Development of Training Content and Evaluation of an App-based Training Program yang ditulis oleh Ziller dan kolega. Untuk yang pertama, latar belakang, stroke merupakan salah satu penyebab utama disabilitas pada orang dewasa di seluruh dunia. WHO mencatat 13,7 juta kasus stroke baru setiap tahunnya, dan tantangan terbesar bukan hanya dari kondisi akutnya, melainkan masa transisi dari rawat inap ke rawat jalan. Sebagian besar aplikasi rehabilitasi yang ada hanya menyasar pasien ringan, belum ada yang secara khusus mentargetkan pasien dengan gangguan sedang hingga berat dengan MRS 3 hingga 5. Hal inilah yang menjadi celah yang akan dijawab oleh program START. Makalah ini diterbitkan dalam jurnal MIR Rehabilitation and Assistive Technology Volume 13 tahun 2026 oleh tim peneliti dari Rheinfelden, Swiss. Program START ini adalah Swiss Tele-Assistive Rehabilitation and Training yang dikembangkan melalui 3 lokakarya terstruktur, melibatkan 7 klinisi berpengalaman dengan hasilnya adalah 224 latihan baru dalam 4 kategori. 10 program dalam 6 minggu berbasis ADL, serta 5 podcast dan 5 infografis edukatif. Evaluasi usabilitas melibatkan 8 pasien pasca stroke dengan MRS 3 hingga 5, serta 10 terapis menggunakan instrumen SUS dan MARSC, serta protokol observasi. Untuk hasil penelitian didapatkan skor SUS rata-rata 87,2 untuk pasien, serta 83,3 untuk terapis. Dengan skor MARSG 3,9 untuk pasien dan 4,1 untuk terapis dengan skala 1 hingga 5. Seluruh 10 terapis menyatakan ingin mengintegrasikan platform ini ke dalam terapi mereka. Namun, ditemukan hanya 1 dari 8 pasien atau sekitar 12,5% mencapai adherensi latihan aktif di atas 75%, dan sebaliknya 6 dari 8 pasien atau 75% mencapai adherensi tinggi pada aktivitas tracker yang bersifat pasif. Langsung saja, setelah memaparkan hasil, kini saya masuk ke inti review, yaitu analisis dari 6 perspektif teknologi asistif. Yang pertama, analisis terhadap prinsip teknologi asistif. Prinsip yang pertama yaitu prinsip proses berpusat pada pengguna atau person-centered process. Program START menerapkannya melalui blended care atau chat harian serta personalisasi berbasis MRS. Namun, terdapat 224 latihan yang dikembangkan oleh 7 klinisi tanpa satupun representasi dari pasien sebagai co-desainernya. Sehingga perspektif pasien baru diperoleh di tahap akhir evaluasi. Hal ini bertentangan dengan esensi prinsip person-centered, di mana pengguna seharusnya terlibat sejak awal pembuatan. Prinsip yang kedua yaitu fokus pada outcome fungsional. Setiap program 6 minggu berbasis tujuan ADL yang konkret, namun studi ini hanya mengukur persepsi disabilitas belum menggunakan ukuran performa seperti Berg Balance Scale atau Time Up dan Go Test. Artinya, kita tahu bahwa platform ini mudah digunakan, namun belum tahu apakah dia efektif secara klinis atau tidak. Prinsip yang ketiga yaitu Evidence Informed Practice, menggunakan instrumen evaluasi yang telah tervalidasi secara internasional yaitu SUS dan MRASG. Dengan demikian, memiliki fondasi ilmiah yang kuat, namun bukti yang ada baru pada level acceptability bukan efektivitas. Prinsip yang keempat yaitu etika dan keadilan sosial. Program START ini menunjukkan komitmen etika yang kuat dengan persetujuan etik yang diperoleh dari Komite Independen Northwestern and Central Switzerland atau EKNZ. Seluruh peserta memberikan inform consent tertulis, data diidentifikasi, dan tidak ada kejadian yang tidak diinginkan yang dilaporkan. Namun, persyaratan smartphone mengeksklusi segmen yang paling membutuhkan dari program ini. Prinsip yang kelima, keberlanjutan. Arsitektur cloud memiliki potensi teknis yang baik, namun tantangannya ada pada soft technology, di mana program ini memerlukan terapis yang aktif memantau setiap hari, dan hal ini bisa menjadi tambahan beban terhadap terapis sendiri. Analisis yang kedua terkait tentang komponen teknologi, yaitu Human Technology Interface. Dari sisi hard technology, platform ini dibangun pada 3 lapisan. Yang pertama, yaitu aplikasi mobile untuk pasien, terdapat di iOS dan Android, kemudian portal web untuk terapis, serta basis data cloud terpusat dengan sinkronisasi real-time. Komponen Human Technology Interface pada aplikasi pasien menggunakan layar sentuh atau touchscreen sebagai control interface utama, video sebagai user display untuk instruksi latihan, serta notification push sebagai mekanisme alert. Kemudian untuk komponen sensor, menggunakan activity tracker jenis activity yang dikenakan pada pergelangan tangan secara pasif. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi informasi dari lingkungan fisik yang dalam hal ini merupakan pergerakan tubuh pengguna dan mentransmisikan data ke prosesor atau server cloud untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada prosesor infrastruktur cloud dan soft teknologinya. Prosesor pada teknologi asistif elektronik berfungsi melakukan transformasi, amplifikasi, serta manajemen informasi dan kontrol output. Server cloud menaungi platform bandit klinik, berperan sebagai prosesor yang menyimpan data aktivitas, tekanan darah, serta respon kuesioner, serta memfasilitasi komunikasi antara pasien dan juga terapis. Kemampuan prosesor inilah yang memungkinkan pendekatan personifikasi dinamis berdasarkan skor MRS setiap pasiennya. Kemudian yang terakhir terdapat activity output yang merupakan apa yang mungkin oleh teknologi mencakup komunikasi, mobilisasi, manipulasi, atau kognisi. Program START dirancang untuk menghasilkan output berupa peningkatan kemampuan ADL khususnya mobilitas fungsional, keseimbangan, serta koordinasi yang diperlukan untuk aktivitas seperti berdiri, berjalan, dan berbagai aktivitas keseharian lainnya untuk pasien. Kita masuk ke analisis yang ketiga yaitu model activity human contact. Pertama, terdapat dimensi dari activity. Program memfasilitasi latihan fisik harian selama 15 menit, serta pengukuran tekanan darah yang secara mandiri dengan chat dengan terapis dan kuesioner digital. Semuanya menuju pada tujuan ADL. Namun, aktivitas dipilih berbasis pertimbangan klinisi, bukan kebutuhan langsung dari pasien. Ketiadaan suara dari pasien dalam pemilihan aktivitas berkontribusi langsung pada rendahnya hasil adherensi yang didapat. Kemudian dari dimensi human, pengguna primer adalah pengguna pasien pasca stroke dalam fase subakut dengan skor MRS 3 hingga 5, di mana pengguna ini kebanyakan adalah pralansia yang merupakan pengguna no voice. Pengguna no voice cenderung menggunakan fitur di bawah kapasitas optimalnya. Dan pengguna sekunder dari platform ini adalah 10 terapis. Terapis di sini berperan sebagai gatekeeper implementasi yang menentukan kesesuaian program bagi setiap pasien dan menyediakan coaching secara digital.
Kemudian yang ketiga adalah dimensi konteks. Dimensi konteks ini bukan hanya tentang environment untuk menekankan bahwa pengaruh eksternal lebih luas dari sekedar lingkungan fisik. Terdapat 4 dimensi konteks yang relevan dalam analisis program START ini. Yang pertama, konteks fisik. Konteks fisik ini, kamar rumah sakit umumnya lebih kecil dengan infrastruktur yang berbeda dari ruang latihan ideal. Sementara rumah pasien menawarkan ruang yang lebih banyak variabilitasnya dalam hal ketersediaan ruang, pencahayaan, dan permukaan untuk latihan sehingga ini lebih fleksibel. Kemudian yang kedua ada konteks sosial. Dalam program START ini, terapis berperan sebagai aktor sosial kunci untuk memediasi pengguna platform melalui coaching digitalnya, serta dukungan keluarga merupakan faktor yang penting juga untuk meningkatkan keberhasilan dari platform ini. Kemudian yang ketiga adalah konsep kultural. Studi ini dilaksanakan dalam konteks budaya Swiss, di mana infrastruktur kesehatan digitalnya sudah mapan. Apabila platform ini diterapkan di Indonesia atau negara lainnya, perlu dipertimbangkan kembali mengenai perbedaan nilai terhadap teknologi kesehatan, persepsi disabilitas, serta harapan terhadap hubungan pasien dengan terapis juga. Yang terakhir, pada konteks institusional, mencakup hukum, regulasi, kebijakan, serta struktur pembiayaan. Studi ini dilaksanakan dalam kerangka regulasi hukum di Swiss, serta GDPR Eropa, yang membentuk desain keamanan data platform dan prosedur persetujuan yang tentunya berbeda dengan negara-negara yang lain. Analisis yang keempat, kita masuk ke persepsi dan pengalaman pengguna. Persepsi usabilitas atau System Usability Scale (SUS), rata-rata pasien sebesar 87,2 dan terapis sebesar 83,3. Pengguna Noves memerlukan dukungan lebih intensif untuk membangun kepercayaan diri dalam menggunakan platform. Sementara pengguna dengan literasi digital lebih tinggi dapat lebih cepat beralih ke penggunaan mandiri yang dengan fungsi yang lebih optimal lagi untuk platform tersebut. Persepsi kedua yaitu kualitas aplikasi. Melalui MARSJ menunjukkan bahwa pasien cenderung lebih kritis terhadap aspek estetika dan keterlibatan karena mereka menggunakan aplikasi dalam konteks personal dan emosional yang lebih intens. Sementara itu, terapis mengevaluasi platform ini dalam konteks profesional yang lebih berorientasi pada fungsionalitas klinis. Kemudian dapat dilihat pada respon emosional menunjukkan bahwa emosi positif dengan atensi dan keterlibatan aktif pada 7 dari 8 pasien, dengan ekspresi kegembiraan pada 2 dari 3 pasien, serta rasa ingin tahu dan ketakjuban pada sekitar setengah dari peserta platform ini. Analisis berikutnya terdapat analisis terhadap aspek etika penelitian. Persetujuan etik diperoleh dari Komite Independent Northwestern and Central Switzerland atau EKNS, di mana seluruh peserta memberikan written informed consent dan data diidentifikasi sebelum analisis. Yang ketiga yaitu mekanisme privasi data. Kepatuhan terhadap General Data Protection atau Regulation atau GDPR Uni Eropa disebutkan, namun belum secara detail di inskripsi. Analisis yang keenam terkait tentang model delivery program START ini. Program START dibangun atas 3 pilar integritas, yaitu training melalui program harian berbasis MRS dengan video instruksi, kemudian coaching melalui chat terapis setiap hari kerja, podcast, serta pesan motivasional, dan yang terakhir monitoring melalui kuesioner digital, monitoring tekanan darah, dan activity tracker Kenya Activity. Skalabilitas teknologi saja tidak cukup. Model delivery optimal ke depannya adalah hybrid. Secara hybrid menggunakan artificial intelligence untuk personalifikasi adaptif secara real time, dengan tetap mempertahankan elemen relasi manusiawi untuk momen yang memerlukan judgement dan empati dari pasien dan juga terapis. Dengan kesimpulan akhir, program START atau Swiss Assisted Rehabilitation and Training ini yang dikembangkan dan diimplementasikan melalui platform blended clinic merupakan wujud nyata penerapan teknologi asistif berbasis digital pada rehabilitasi pasca stroke. Dari perspektif model Activity Human Contact, program ini berhasil merancang aktivitas latihan yang terstruktur dan dipersonifikasi berdasarkan skor MRS 1 hingga 5. Namun, menghadapi tantangan pada dimensi human terkait keterbatasan kognitif dan motorik pasien, serta pada dimensi konteks terkait lingkungan klinik yang belum mempresentasikan kondisi penggunaan mandiri di rumah. Dari perspektif di Indonesia sendiri, di mana prevalensi stroke terus meningkat setiap tahunnya, serta akses rehabilitasi berbasis komunitas terbatas, model START ini menawarkan peluang yang strategis. Namun, adaptasi kontekstual sangat diperlukan, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada peran keluarga yang dominan dalam pengambilan keputusan kesehatan, serta kondisi digital dan infrastruktur lokal yang cukup beragam di Indonesia ini untuk membantu dari pasien serta terapisnya sendiri. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.